Perkenalkan, nama saya Bapak Ketudarto. Keseharian saya adalah seorang guru di SMP 1 Kubu Tambahan. Samping itu keseharian saya di rumah adalah ketua BPD sekaligus penyarikan desa adat. Plus ya di waktu luang saya berbudidaya porang. Yuk kita ke kebun. Porang ini adalah tanaman hutan, termasuk tanaman liar yang dulunya hidup di hutan-hutan, kemudian karena sekarang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan menjadi salah satu alternatif pangan kita, pangan nasional, termasuk pangan dunia, maka saya tertarik untuk membudidayakan. Kalau proses penanaman porang, yang pertama berbicara soal benih. Benih itu ada dari kata, kemudian dari umbi, dan juga dari biji spora. Proses penanamannya sama seperti tanaman yang lain, diawali dengan pengemburan tanah, sterilisasi tanah, kemudian pemupukan dasar, kemudian penanaman, dan pencegahan OPT, organisme pengganggu tanaman, terutama hama, dan terakhir adalah bagaimana menjaga umbi itu berkualitas, dalam hal ini tidak terkontaminasi kimia. Untuk panen porang itu tergantung dari benih yang dipakai. Kalau menggunakan biji itu paling 3 musim, kalau pakai kata itu mungkin 2 musim, tapi kalau pakai umbi 250 gram sampai 500 gram itu bisa 6 bulan sampai 7 bulan sekali. Untuk hasil panen sementara ini karena kita belum mampu mengolah menjadi pangan langsung di petani, maka kita sementara ini kita salurkan ke pabrik. Kalau kendala yang pertama adalah motivasi dari masyarakat itu sendiri. Padahal porang ini memiliki nilai konsumen tinggi. Kemudian tentu dari sudut biaya permodalan, karena biaya awal tanamnya ini tentu cukup tinggi. Namun sebenarnya bila mana sudah menanam, otomatis petani itu punya bibit sendiri. Dan kendala yang kedua adalah dalam bidang tata niaga pemasaran. Jadi masih ada unsur-unsur monopoli, terutama para tengkulak yang terkadang mengambil keuntungan terlalu besar kepada petani. Waduh, lagi panen ya? Jual ke saya aja, saya yang beli. Ini lagi panen tapi sebelumnya ini siapa dari mana? Saya agen yang ingin membeli porang kalian untuk bahan produksi saya. Waduh, maaf Bu, tapi ini panen kami udah ada yang beli Bu. Jual ke saya aja sekarang. Gimana ya Bu ya? Ini misalnya udah ada yang beli gitu. Wah, saya aja. Ya udah deh, ya Bu, silakan bilang dulu. Udah deh, kirim ke rumah saya aja ya, pembayarannya saya transfer. Iya. Upayanya adalah bagaimana kita bisa bermitra dengan pabrik. Nah, saya punya program khusus yang pertama adalah mengajak para petani untuk membudidayakan porang, karena porang ini adalah tanaman tumpang sari, artinya bisa menambah penghasilan pendapatan petani dari lahan yang selama ini terlantar. Karena di tanaman utamanya misalnya mangga dan sebagainya, sedangkan di bawahnya bisa kita tanami porang. Kalau saat ini seperti yang saya bilang, porang dipanen ketika sudah memiliki usia yang cukup tua, 6-7 bulan. Kemudian dibersihkan dari kotoran tanah, kotoran akar, kemudian kita packing dalam bentuk waring yang seperti yang tembus. Harapannya adalah tidak terjadi pembusukan di dalam. Kemudian setelah terkumpul beberapa ton, kita kirim ke pabrik. Kalau saat ini sebelum menjelang hari raya ini, harga porang itu hampir 4.300 per kilo. Sedangkan sekarang karena produksi berkurang, kemudian menjelang hari raya, otomatis harga menurun. Kalau tidak salah sekarang turun menjadi angka 3.500. Untuk pasar lokal, hasil produksi petani porang itu belum bisa tersalurkan.
Jadi kita masih tergantung sama pabrikan yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan di Bali saat ini baru ada home industry yang hanya terbatas bisa membuat chip kering saja. Nah, saya kira porang ini akan menjadi produk unggulan di Kementerian Tanaman Pangan, di samping juga produk yang lain, karena porang ini kan pangan. Nah, lambat laun kita akan mengalami krisis pangan, mudah-mudahan tidak. Jadi porang ini bisa menjadi alternatif pangan sehingga bisa berpengaruh pada masyarakat sekitar, daerah, termasuk juga nasional. Baik, saran saya adalah jangan putus asa. Yang namanya sebuah usaha pasti ada pasang surutnya. Termasuk porang juga seperti itu. Jadi karena porang ini sifatnya tanaman tambahan, substitusi, dengan menanam porang, saya yakin dan percaya penghasilan petani akan bertambah. Ini sudah terbukti di beberapa tempat, di beberapa desa, misalnya di Bengkale, kemudian di Kelampuak, Tamblang itu di antara tanaman cengkeh, kita tanami porang, kemudian di daerah Pupuan, kemudian di daerah Baturiti, kita juga ada pembinaan ke sana. Jadi di antara selama tanaman kopi itu kita tanam porang. Nama saya Made Widake, asal saya dari Desa Bengkale, dan pekerjaan saya tenaga serabutan dan petani porang. Untuk menambah pendapatan dijual sama supplier. Harapan saya porang ini ke depannya biar lebih baik dan menambah pendapatan petani.